Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 354. Victoria menyaksikannya dengan gembira. Jika Rebecca jatuh, dia pasti akan mati. Saat itu, Clarence akan kehilangan satu wanita muda kaya yang bersaing dengannya untuk mendapatkan Louis Horton. Kira, kemudian akan disalahkan karena tidak menyelamatkan Rebecca, karena ia telah menambah penderitaan dan bunuh diri Rebecca, meninggalkan keluarga Allen dengan dendam terhadap Kira. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Dengan gembira, dia memandang ke depan, hanya untuk melihat seseorang melesat ke depan, dengan putus asa meraih lengan Rebecca. Rebecca sendiri bergoyang tidak stabil di udara. Keira terbaring di tanah, tubuh bagian atasnya hampir tergantung di udara saat dia mencengkeram pergelangan tangan Rebecca demi menyelamatkan nyawanya. Saat Keira tampak akan jatuh bersama Rebecca, Frankie dan Alice tiba. Mereka buru-buru memegang kedua kakinya. Baru pada saat itulah, dengan ketiganya bersama-sama, mereka mampu menahan Rebecca agar tidak jatuh. Rebecca mendongak, menunjukkan sedikit ketakutan di wajahnya. Menatap gadis yang menggenggam tangannya erat-erat, pikiran Rebecca melayang pada cahaya yang pernah bersinar di rumah sakit beberapa tahun lalu, saat ia hampir disiksa sampai mati oleh suami dan ibu mertuanya. Ia teringat cahaya dari gadis yang menelepon kakaknya. Pandangannya kabur saat kedua sosok itu perlahan menyatu. Namun, sesaat kemudian, dia kembali ke dunia nyata, menangis, "Kau bukan Nona Keira. Mengapa aku melihat bayangannya lagi di dalam dirimu? Keira, maafkan aku, pasti ada setidaknya satu orang di dunia ini yang mengingatmu." Keira merasa dia telah mencapai batas fisiknya. Dia mendengar teriakan Rebecca dan, dengan putus asa, memarahi, "Berhenti bicara omong kosong. Kembalilah pada kami. Aku Keira, Rebecca. Aku ingin kau hidup. Kalau tidak, mengapa aku repot-repot menyelamatkanmu di rumah sakit sebelumnya?" Rebecca tertegun sejenak, namun kemudian dia menggelengkan kepalanya. "Tahi lalat di dekat matamu itu tergambar, aku tidak percaya padamu. Lepaskan, bahkan jika kau menarikku ke atas, jika aku ingin mati, ada banyak cara." Dia memejamkan matanya. "Jika kau menyelamatkanku, aku hanya akan membencimu. Aku tidak ingin berutang apapun padamu atau siapapun. Hanya karena tidak berutang apapun kepada Kira, dia dapat membenarkan dirinya untuk terus membencinya. Kalau tidak, dia akan mengkhianati Keira." Melihatnya begitu ekstrim dan keras kepala, Keira mendesah pelan. Dari belakangnya, Frankie berteriak, "Nona Salt, jangan dengarkan dia. Jika kau bisa menyelamatkan Rebecca, kau akan menjadi penyelamat keluarga Allen. Tolong jangan lepaskan." Mendengar Frankie memanggilnya, "Miss Salt," membuat emosi Rebecca semakin memuncak. Ia meronta, berusaha melepaskan genggaman Keira. Dia bahkan menancapkan kukunya yang panjang ke daging Keira. Namun Keira tidak merasakan sakit apapun, meski tubuhnya masih tergantung di udara pada momen hidup dan mati ini, sementara orang-orang di bawahnya tampak sekecil semut. Dia tahu akibat mengerikan jika terjatuh dari ketinggian ini. Dalam keadaan demikian, tubuh secara otomatis akan memblokir sensasi rasa sakit dan melepaskan lebih banyak dopamin, yang memicu naluri untuk bertahan hidup. Yang bisa dilakukan Keira hanyalah berteriak pada Frankie, "Diam." Mengetahui bahwa menjelaskan apapun kepada Rebecca saat ini tidak akan ada gunanya, dia hanya berteriak, "Tarik aku." Alice dan Frankie mengerahkan segenap tenaga mereka, perlahan menarik Keira kembali ke atap. Tidak butuh waktu lama bagi Keira untuk sampai di sana. Ia berpegangan erat pada tangan Rebecca hingga Frankie melepaskannya dan meraih Rebecca dari samping. Baru setelah itu Keira merasa rileks. Dia merasa seolah-olah lengannya bukan miliknya lagi. Ditambah lagi gesekan antara kulitnya dan tanah membuat dadanya terasa perih, karena bercak-bercak darah muncul akibat lecetnya. Namun dia mengabaikan rasa sakitnya, ingin sekali melihat Rebecca. Rebecca diseret ke atap dan tergeletak di tanah. Ia tampak tak bernyawa saat menatap langit. Gaun pengiring pengantinnya yang berwarna putih berkibar tertiup angin. Namun matanya tidak berbinar. Frankie menatapnya, matanya memerah karena marah saat dia menegur, "Rebecca. Apakah Keira satu-satunya orang dalam hidupmu? Apakah kamu lupa bahwa kamu masih memiliki orang tua? Dan kamu memiliki aku. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, apa yang kamu harapkan akan kami bertiga lakukan?"
Mendengar hal itu, Rebecca hanya mengalihkan pandangannya. Frankie, 3 tahun lalu, saat aku tidak mendengarkan nasihatmu dan bersikeras menikahi pria itu dan pindah ke Oceanion bersamanya, seharusnya kau menganggapku sudah mati sejak saat itu. Kalimat itu membuat Frankie terdiam. Dia tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Rebecca. Kalau saja tidak ada Keira, Rebecca yang sebelumnya, Rebecca yang manja, Rebecca yang merupakan putri kesayangan keluarga Allen, pasti sudah lama meninggal dalam insiden di rumah sakit Oceanion itu. Jadi, Rebecca yang hidup saat itu bukan lagi saudara perempuannya, bukan pula anak dari orang tua mereka, melainkan seseorang yang diselamatkan oleh Keira. Dalam pikirannya, hanya ada Keira, penyelamatnya. Memikirkan hal ini, Frankie ingin menangis dan memarahinya. Tetapi dia tidak dapat memarahinya, dia tahu bahwa adiknya hanya sedang tidak sehat. Dia menderita depresi. Gadis yang mungkin menyelamatkan saudara perempuannya mungkin tidak akan pernah muncul lagi. Frankie tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Meskipun dia pernah menyelamatkan adiknya sekali, dia tidak bisa menyelamatkannya setiap saat. Jika suatu hari ada kelalaian di pihaknya, dia mengepalkan tangannya erat-erat, tidak berani memikirkan konsekuensinya. Tepat saat itu, Keira tiba-tiba merangkak ke samping Rebecca, menatapnya, dan berkata dengan nada rendah dan memarahi, "Rebecca, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku hanya meneleponmu. Orang-orang yang melahirkanmu, membesarkanmu, dan memanjakanmu akan selalu menjadi keluargamu. Bagaimana mungkin kamu merendahkan hidupmu sendiri demi aku?" Rebecca menatapnya, berpikir tentang bagaimana wanita ini mati-matian mencoba menyelamatkannya beberapa saat yang lalu. Jika Frankie dan Alice tidak tiba tepat waktu dan memegang kakinya, Kira mungkin akan terjatuh bersamanya. Rebecca mulai menangis. "Kira, berhentilah berpura-pura. Aku tidak butuh bantuanmu untuk menyelamatkanku. Bagaimana mungkin kau bisa menyelamatkanku? Bagaimana aku bisa menghadapi Nona Keira?" Dia menutupi mukanya, mulai menangis kesakitan. Dia sekarang berutang nyawanya pada Kira. Bagaimana mungkin hidupnya sekarang hanya milik Nona Keira? Ketika Keira mendengar ini, dia menggerakkan lengannya yang sakit, melihat Rebecca menangis tak terkendali, dan menarik napas dalam-dalam. "Sudah kubilang, aku Keira." Tangisan Rebecca terhenti sejenak, lalu dia terus terisak dan berteriak. "Apa kau pikir aku akan percaya? Tahi lalat di bawah matamu digambar. Berhentilah berpura-pura menjadi Nona Keira." Di sampingnya, Frankie juga berkata, "Nona Salt, terima kasih atas penyelamatan ini, tapi tolong jangan membuatnya gelisah." Keira menundukkan pandangannya, lalu tiba-tiba meraih tangan Rebecca dan menariknya dengan paksa dari lantai. "Ikut aku." Rebecca begitu lemah sehingga ia diseret dan mereka berdua memasuki kamar kecil. Keira menarik Rebecca masuk ke dalam, lalu segera menatapnya. "Tisu pembersih riasan, apa kau punya?" Rebecca tertegun sejenak mendengar permintaan ini. Keira lalu berkata, "Jika tahi lalat itu masih ada setelah aku menghapus riasan, apakah itu bisa membuktikan aku Keira?" Rebecca tercengang. Dia kemudian berkata, "Kira, trik baru apa yang sedang kamu mainkan sekarang? Aku sudah memberitahumu. Jangan berpikir bahwa dengan menyelamatkanku, aku akan membuatmu setara dengan Nona Keira. Kamu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Kamu ingin menghapus riasanmu. Baiklah, ini dia. Hotel ini mewah, dan toilet di sana menyediakan tisu pembersih riasan." Rebecca segera mengeluarkan satu dan menyerahkannya padanya. Keira menyeka sudut matanya dengan itu. Di tisu pembersih makeup, memang muncul bekas hitam pensil alis. Rebecca mencibir, "Lihat, tahi lalatmu digambar. Kamu." Namun kata-kata berikutnya terpotong saat dia mendongak dan melihat wajah Keira. Ucapannya terhenti tiba-tiba. Bab 355. Rebecca menatap orang di depannya dengan tak percaya. Keira tengah memegang tisu pembersih riasan, menyeka tahi lalat palsu di sudut matanya, namun di saat yang sama, ia memperlihatkan tahi lalat yang selama ini ia sembunyikan. Rebecca telah bersamanya hampir setiap hari ketika dia berada di Oceanion dan sudah familiar dengan wajah Keira. Warna dan ukuran tahi lalat itu memang milik Keira. Tertegun, dia menatap Keira, berpikir sejenak bahwa dia mungkin salah lihat. Setelah beberapa saat, dia mengusap matanya, lalu air mata mengalir di matanya. Dia menatap Keira dengan sedih. Tiba-tiba ia menangis sekeras-kerasnya, air matanya bercucuran dan ingusnya pun mengalir tanpa mempedulikan harga dirinya,
bagaikan seorang anak kecil yang dizalimi. Keira ingin sekali memarahi Rebecca dan membentaknya karena tidak menghargai nyawanya sendiri. Namun, sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia melihat Rebecca menangis seperti itu dan dia tidak tega mengucapkan kata-kata itu. Rebecca terlalu ekstrem, namun semua tindakan ekstremnya adalah demi Keira. Semua orang di dunia ini berhak memarahinya, kecuali Keira. Keira menghela napas, melangkah maju, dan tiba-tiba memeluk Rebecca. Rebecca beberapa inci lebih pendek dari Keira, dan dia menegang lagi, lalu dia melingkarkan lengannya erat di pinggang Keira. Dia membenamkan kepalanya di dada Keira, dan sambil menangis, dia berkata di antara isak tangisnya, "Nona Keira, Anda belum mati. Anda belum mati." Keira menepuk punggungnya dengan lembut. "Benar sekali, aku tidak mati. Syukurlah, kamu belum mati." Rebecca memeluk Keira erat-erat, seakan takut kalau dia melepaskannya, Keira akan kabur. Keira tidak punya pilihan selain mengangguk lagi. "Aku tidak mati. Bersyukur." Rebecca mulai menangis terseduh-seduh lagi. Dia menangisi semua keluh kesah yang selama ini dia pendam sendiri. Dia ingin menangis sekeras-kerasnya, tetapi dia tidak punya tenaga dan hanya bisa terisak-isak. Di luar, Frankie dan Alice sama-sama tercengang, tidak menyadari apa yang terjadi di dalam kamar mandi. Mereka menempelkan telinga mereka ke pintu, hanya mendengar tangisan Rebecca. Keduanya saling berpandangan, lalu Frankie ingin masuk. Ia mencoba membuka pintu, tetapi ternyata pintunya terkunci dari dalam. Frankie menjadi semakin cemas dan berteriak, "Rebecca, Rebecca. Kira, Nona South, buka pintunya." Tetapi Rebecca malah menangis lebih keras. Frankie makin cemas dan melihat sekeliling, lalu menoleh ke Alice. "Kuncinya, bukankah ini hotelmu? Suruh manajernya yang mengirim kuncinya." Alice segera mengirim seseorang untuk mengambil kunci dan kemudian mendekati pintu kamar mandi. "Kira, tolong jangan melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim, oke?" Victoria menunjukkan ekspresi khawatir. "Alice, Tuan Allen, tentu saja Kira tidak menyimpan dendam terhadap Nona Allen dan menyakitinya di sana, kan?" Mendengar ini, Frankie menjadi semakin gelisah. Dia mundur selangkah dan memanggil Alice. "Minggir." Alice memberi jalan. Frankie hendak menendang pintu. Namun saat itu, pintu kamar mandi terbuka. Tendangan Frankie meleset dan ia hampir melakukan split di tempat. Dia menopang dirinya di tanah dengan kedua tangan untuk menstabilkan dirinya, lalu melihat ke dalam ruangan. Dia melihat Kira berdiri di sana. Dia langsung bertanya dengan khawatir, "Di mana Rebecca?" Keira belum selesai bicara ketika Victoria melangkah maju dan memarahi. "Kira, ada apa denganmu? Nona Allen adalah tamu terhormat, dan kau dengan paksa membawanya ke kamar mandi seperti ini. Apa yang kau coba lakukan padanya?" Keira bingung. Dia memulai, Victoria melanjutkan, "Saya tahu Nona Allen menyinggung Anda pagi ini, jadi Anda menyimpan dendam. Namun, meskipun begitu, Anda tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Dia jelas-jelas diliputi kesedihan. Tidak bisakah Anda bersikap lebih perhatian?" Keira tetap diam. Dia hanya menyilangkan lengannya, menatap Victoria. Teruslah bicara." Victoria tidak tahu harus berkata apa. Melihat betapa keras kepala Keira, Victoria menoleh ke Frankie. "Tuan Allen, saya hanya khawatir dengan Nona Allen." Rebecca langsung keluar dari kamar mandi, sambil berkata lemah, "Jangan tunjukkan kebaikanmu yang palsu." Dia baru saja mencuci mukanya, dan semua riasannya telah terhapus, tetapi tampak jelas bahwa semangatnya cukup baik. Meskipun matanya merah, ekspresi gilanya tadi sudah hilang. Melihat bahwa dia baik-baik saja, Frankie akhirnya menghela napas lega. Melihat hal itu, Victoria sedikit terkejut, tidak mengerti apa yang telah terjadi antara Keira dan Rebecca di kamar mandi hingga mampu menstabilkan kondisi mental Rebecca. Dia menatap Keira dengan ragu lalu mulai berkata, "Nona Allen, saya tidak bermaksud, Anda seharusnya tahu tentang Kira, kan?" Tahi lalatnya digambar di. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, tamparan. Keira melangkah maju dan menamparkan wajah Victoria dengan keras. Ekspresi Victoria berubah drastis. Sambil memegang pipinya sendiri, dia menatap Keira. "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Pembalasan." Keira menyipitkan matanya, kilatan tajam melintas di matanya. "Di atap, apakah kamu sengaja mengeluarkan kosmetik untuk mengingatkan Rebecca bahwa tahi lalat di sudut mataku digambar?" Mata Victoria berbinar ketika mendengar kata-kata ini.
Namun kemudian menyadari bahwa Alice dan Frankie sama-sama menatapnya, dia segera mengerutkan alisnya dan berteriak dengan suara yang lirih. Bagaimana kau bisa berbuat salah padaku seperti itu? Apakah aku orang seperti itu? Air mata mulai mengalir dari matanya. Saya baru saja melihat riasan Nona Allen telah rusak karena menangis, dan saya ingin membantunya merapikannya. Benarkah begitu? Keira bertanya dengan acuh tak acuh. Victoria segera mengangguk. Tapi saat berikutnya, Keira mengangkat tangannya dan menamparkan sisi lain wajah Victoria. Victoria memalingkan kepalanya karena tamparan itu, dan dia menjadi marah. Kira, beraninya kau? Keira hanya bertepuk tangan dan berkata, aku sudah menamparmu, apa yang berani? Anda, mata Victoria berkaca-kaca, dan dengan perasaan sedih, dia menoleh ke Alice. Alice, apa kau akan berdiri saja di sana dan melihatku dipukul? Keira mengangkat sebelah alisnya dan berkata, entah disengaja atau tidak, Anda hampir membunuh Nona Allen dan saya. Saya berhak menamparkan Anda 2 kali. Bagaimana, Tuan Alice, apakah Anda tidak setuju? Victoria langsung menatap Alice. Alice, kau harus membelaku. Aku putri keluarga Olsen. Bagaimana mungkin aku ditampar seperti itu? Jika kau membiarkannya melakukan apapun yang dia mau, saat berita itu tersebar, bukankah putri-putri keluarga Olsen akan diperlakukan tidak berharga? Victoria menangis dengan sangat sedih. Bab-bab novel baru diterbitkan di novelbin.com. Namun Alice hanya menatapnya dengan acuh tak acuh, lalu mencibir, konflik keluarga bukanlah sesuatu yang bisa dikomentari oleh orang luar, bukan? Victoria terdiam sejenak. Konflik keluarga. Alice, apa yang sedang kamu bicarakan? Bagaimana konflik antara aku dan Kira bisa dianggap sebagai konflik keluarga? Bab 356. Frankie juga menatap Alice dengan ekspresi bingung. Konflik keluarga. Namun Alice tidak menjawab pertanyaan mereka dan hanya melirik jam tangannya. Baiklah, pernikahan masih berlangsung, jangan buang waktu di sini. Dia melirik Rebecca sekali lagi, memastikan dia baik-baik saja, lalu berbalik dan turun ke bawah. Setelah dia pergi, Victoria mengalihkan pandangannya ke Keira, mengamatinya. Meskipun masih belum jelas tentang arti kata-kata, konflik keluarga, ketika dia melihat tatapan membunuh di mata Frankie dan Rebecca, dia merasa takut dan buru-buru mengikuti Alice menuruni tangga. Begitu dia pergi, Frankie langsung menoleh ke Rebecca, Rebecca, kamu. Rebecca segera berkata, Frankie, aku baik-baik saja sekarang. Frankie terkejut, kau baik-baik saja. Ya, Rebecca menundukkan pandangannya. Setelah Kira menyelamatkanku, aku jadi menyadari sesuatu. Aku tidak bisa menjalani hidupku dalam keadaan linglung lagi. Nona Keira pasti tidak ingin melihatku seperti ini, aku pasti akan menenangkan diriku mulai sekarang. Frankie bingung. Dia telah mencoba mengucapkan kata-kata ini hingga wajahnya membiru beberapa hari terakhir ini, tetapi kapan Rebecca benar-benar mendengarkannya? Dia baru saja diselamatkan dan mendapat pencerahan. Dia menatap Keira dengan ragu. Bagaimana kau membuatnya menyadarinya? Keira terbatuk, melirik Rebecca, lalu berkata, aku memarahinya sedikit. Frankie terdiam. Dia mengalihkan pandangannya antara Rebecca dan Kira, dan akhirnya menatap sudut mata Kira. Di sana, tahi lalatnya sudah hilang. Dia masih Kira, tentu saja. Dia tidak tahu bahwa setelah Rebecca mengakui Keira, Keira langsung menutupi tahi lalatnya dengan alas bedak. Saat mereka bertiga turun ke bawah, acara pernikahan sudah berakhir. Sebagai pengiring pengantin, tugas Keira sudah selesai. Melihat Mary dan Alice masuk ke dalam mobil, dia pun meninggalkan hotel. Dia ingin mencari tumpangan untuk pulang. Kemudian dia melihat Louis, yang sedang menunggu di luar. Dia mengenakan topi, masker, dan baju olahraga longgar. Dia tersenyum tipis saat Keira melangkah keluar dan berjalan ke arahnya. Keira bertanya, mengapa kamu ada di sini? Untuk mengantarmu pulang. Dia menjawab dengan acuh tak acuh. Suaranya yang dalam seperti suara cello selalu memberinya rasa aman dan membuat Keira merasakan kehangatan di dadanya. Dia mengangguk, lalu melihat senyum Louis menegang di sudut matanya. Mengikuti pandangannya, Keira menoleh dan melihat Rebecca keluar dari aula, menatapnya dengan penuh semangat. Kemudian, Rebecca berjalan dengan malu-malu, kepalanya tertunduk. Baiklah, Nona South, bolehkah saya datang ke tempat Anda? Tidak, ya, Louis dan Keira angkat bicara pada saat yang sama. Setelah itu, Louis menatap Keira,
alisnya berkerut saat dia bertanya dengan matanya. Bagaimana kamu bisa membiarkan orang ini pergi ke kediaman selatan? Keira mengangkat alisnya sebagai jawaban. Apa masalahnya? Louis terus menyampaikan pikirannya dengan tatapannya. Orang ini punya perasaan yang tidak pantas terhadapku. Bagaimana bisa kau membawa serigala ke rumahmu? Keira terdiam. Dia terbatuk, tiba-tiba berpikir bahwa Louis agak mementingkan dirinya sendiri. Pada akhirnya, Rebecca tetap masuk ke mobil Louis. Di jalan, Rebecca terus menatap Keira tanpa mengatakan sepatah kata pun. Namun, dia dengan panik mengirim pesan kepada Frankie di WhatsApp. Frankie, Louis sangat menakutkan. Apakah dia akan melarangku datang untuk nongkrong bersama Kira di masa mendatang? Frankie membalas pesan itu. Mungkin, apakah kamu ingat apa yang telah kamu lakukan? Rebecca buru-buru menjawab, aku tahu aku seharusnya tidak melakukan itu. Apa yang bisa kulakukan agar dia setuju untuk mengizinkanku datang ke rumah Kira? Frankie berkata, bicaralah padanya dengan baik. Louis dingin di luar tetapi hangat di dalam. Bersikaplah sedikit lebih lembut, dan dia akan memperlakukanmu lebih baik. Rebecca menulis, mengerti. Lalu dia berkedip, tatapannya beralih dari Keira ke Louis. Rombongan segera tiba di kediaman selatan. Louis baru saja memarkir mobilnya ketika dia menyeret Keira ke samping dan merendahkan suaranya. Dia baru saja mengumumkan niatnya untuk menikahiku. Bagaimana mungkin kau bisa membawanya pulang? Keira menepuk bahunya. Kau terlalu banyak berpikir. Dia datang ke sini untukku. Kemudian dia kembali ke Rebecca. Aku akan menyiapkan makan malam untukmu. Rebecca mengangguk patuh. Oke, Louis mengerutkan kening pada Rebecca. Dia datang ke sini untuk Keira. Mungkinkah dia sudah mengenali Keira? Mustahil. Identitas Keira adalah rahasia, dia tidak akan mengungkapkannya kecuali benar-benar diperlukan. Rebecca pasti menipunya. Saat dia memikirkan hal itu, dia memperhatikan bahwa Rebecca, yang merupakan ekor kecil Keira, tidak mengikuti Keira ke dapur tetapi malah terus menatapnya dengan ragu-ragu. Matanya dipenuhi kata-kata yang tampaknya ia tahan. Jelas ia ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Ekspresi Louis berubah dingin. Dia tahu wanita ini mempunyai niat jahat terhadapnya. Dia berbalik dan pergi ke ruang tamu, di sana dia melihat pengasuh sedang bermain dengan Amy. Dia pun berjalan mendekat, hendak berbicara dengan Amy, ketika Rebecca datang, dengan ragu-ragu dan melangkah mendekat. Dia menatap Louis. Namun saat Louis melihat ke arahnya, ia buru-buru mengalihkan perhatiannya ke Amy. Apakah kamu putri Kira? Wah, kamu sangat imut. Aku ingin bermain denganmu. Louis terdiam. Dia segera berbalik dan berjalan ke sofa terdekat, lalu duduk dengan sikap dingin. Belum sempat dia duduk, dia melihat Rebecca lagi, menyeret kakinya ketika dia datang dan duduk di sampingnya. Louis hanya meletakkan teleponnya dan menatapnya. Nona Allen, apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Rebecca menelan ludah. Yah, saat dia sedang berjuang untuk memulai, Louis berkata dengan acuh tak acuh, tidak. Rebecca bingung. Dia bingung. Aku bahkan belum mengatakan apapun. Bagaimana kamu berkata tidak? Louis terkekeh. Saya sudah tahu apa yang ada dalam pikiranmu sejak lama, Nona Allen. Saya mengabdi pada Kira, dan saya tidak tertarik padamu. Rebecca bingung. Dia bingung, tidak, aku. Louis berdiri tiba-tiba. Seperti yang kukatakan, tidak berarti, tidak. Dia berbalik dan naik ke atas. Rebecca terdiam. Di keluarga Olsen, keluarga Olsen tidak terpecah, jadi ketiga cabang keluarga tinggal bersama. Alice baru saja menikah, dan Victoria memperhatikan lokasi rumah barunya, mengepalkan tangannya erat-erat. Dia telah diganggu hari ini, namun kepala keluarga saat ini tidak membelanya. Itu sungguh keterlaluan, dia benar-benar tidak bisa melepaskannya. Namun, dia tidak pernah dekat dengan kakak laki-lakinya sejak mereka masih kecil, dan tidaklah mengherankan jika kakak laki-lakinya tidak membantunya. Pada saat ini, dia melihat Alice muncul dari kamar pengantin. Paman, akhirnya kamu punya kabar. Aku menikah hari ini, dan kamu tidak menghadiri pernikahanku. Kau akan kembali besok. Bagus, ada sesuatu yang penting untuk kubicarakan denganmu. Victoria bersembunyi di dekatnya, dan mendengar kata-kata ini, matanya sedikit berbinar. Kalau Paman Olsen kembali, bukankah dia bisa mengadu padanya? Bagaimanapun, Paman Olsen dikenal sebagai orang yang protektif. Bab 357. Victoria memikirkan hal ini dan pergi dengan puas.
Tetapi tepat setelah dia pergi, suara Alice terdengar dari belakang lagi. Ini tentang Kira. Paman Olsen menggoda dengan lesu. Sekarang apa? Sudahkah kau tahu apakah dia anak haram ayahmu atau pamanmu yang kedua? Mulut Alice sedikit berkedut. Baiklah, aku akan memberitahumu secara langsung saat kau kembali. Jangan sampai dia terlalu bersemangat dan terburu-buru kembali pada malam hari. Paman Olsen hanya menggerutu dan mengeluh, sekarang kamu belajar menjadi misterius. Mendengarkan suaranya, Alice merasa suasana hatinya agak baik-baik saja, jadi dia bertanya, bagaimana bisnismu? Ada kabar tentang Lady South. Mendengar ini, Paman Olsen terdiam. Diamnya adalah jawaban terbaik. Alice memecah keheningan. Kau sebaiknya pulang dan beristirahat beberapa hari. Ini bukan masalah yang mendesak. Apapun yang terjadi, dia masih di bumi. Dia tidak mungkin melarikan diri ke luar angkasa, kan? Paman Olsen berkata, mengerti. Alice mengakhiri panggilannya, tampak khawatir. Paman Olsen telah mencarinya sekian lama tanpa menemukannya. Mungkinkah orang-orang itu telah membunuhnya? Memikirkan kemungkinan ini, Alice merasa suasana hatinya bertambah berat. Dia melirik ke arah kamar pengantin dan melangkah masuk. Begitu dia masuk, dia melihat Mary telah menghapus riasan dan gaun pengantinnya, serta menggantinya dengan gaun tidur bergaya konservatif. Melihatnya masuk, Mary menunduk. Kau tidur di tempat tidur saja. Aku akan tidur di sofa. Sikapnya yang dingin membuat Alice jengkel, dan dia mengejek. Mary, aku tidak menikahimu untuk menjadi hiasan. Mary menegang. Alice berjalan ke tempat tidur. Malam ini adalah malam pernikahan kita. Tentunya kamu tidak ingin membuatku marah, bukan? Wajah Mary menegang. Apa yang kamu inginkan? Alice menundukkan pandangannya. Jika kau tidak ingin bercerai, maka sebaiknya kau menyenangkanku. Kita seharusnya merayakan, bukan berkabung. Siapa yang memberimu izin untuk cemberut? Mary mengepalkan tangannya erat-erat. Apakah pria ini benar-benar tidak tahu mengapa dia begitu kedinginan? Setelah penghinaan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa menyambutnya dengan senyuman? Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan tiba-tiba berkata, Alice, karena kamu tidak begitu percaya padaku, ayo kita bercerai setelah anak ini lahir. Alice mengerutkan kening saat mendengar ini. Apa? Dia telah mengatur sandiwara besar ini hanya untuk menikahinya, bukan? Perceraian. Ketika dia sedang merenung, dia melihat Mary berjalan ke samping dan tiba-tiba mengeluarkan 2 surat cerai dari tasnya. Di kertas-kertas itu, jelas disebutkan bahwa dia akan pergi dengan anak itu setelah melahirkan tanpa mengambil sepeser pun. Dia sudah membubuhkan tanda tangannya di tempat yang ditentukan. Sikapnya tidak tampak dibuat-buat. Alice tertegun sejenak, lalu tiba-tiba berdiri. Apakah kamu benar-benar ingin bercerai? Mary mengangguk. Pernikahan ini merupakan kendala bagi kita berdua. Kamu tidak ingin diselingkuhi, jadi tunggu saja sampai anak itu lahir, baru kita bisa bercerai. Dia berpikir, 9 bulan seharusnya cukup waktu bagi Kira untuk menyelesaikan misinya, kan? Saat itu, dia akan benar-benar bebas. Saat memikirkan hal ini, Mary melihat Alice tiba-tiba melemparkan surat perjanjian perceraian ke atas meja. Mary, permainan apa yang sedang kamu mainkan? Setelah akhirnya menikah denganku, apakah kamu bersedia melepaskan dan menceraikanku? Apakah ini taktik untuk mundur agar bisa maju? Melihat reaksinya, Mary tersenyum pahit. Saya sudah menandatangani surat cerai, permainan apa lagi yang bisa saya mainkan? Alice mencibir, siapa tahu, kau sudah bersusah payah menikahiku, dan pada malam pernikahan kita, kau ingin bercerai, tidakkah kau pikir itu aneh? Mungkin ada jebakan dalam kontrak ini. Aku akan meminta pengacaraku untuk memeriksanya sebelum kita melanjutkan. Sambil berkata demikian, dia mengambil kontrak itu dan berjalan keluar. Di ambang pintu, dia tertawa dingin, seolah-olah ingin menyelamatkan harga dirinya, dan berkata dengan keras, Mary, kamu benar-benar tidak layak menduduki jabatan Nyonya Olsen. Kamu tidak berencana untuk menodai garis keturunan keluarga Olsen dengan anak ini. Setidaknya kamu memiliki kesadaran diri sebanyak itu. Meninggalkan ucapannya itu, dia melangkah pergi. Mary tidak yakin apakah itu hanya imajinasinya, tetapi dia merasa Alice terlihat agak acak-acakan, seolah-olah dia sedang melarikan diri dari sesuatu. Tapi bagaimana mungkin, dia bahkan tidak ingin menikahinya sejak awal, jadi mengapa dia enggan bercerai? Mary tersenyum pahit, dia duduk di tempat tidur dan melihat sekelilingnya. Ruangan itu dihiasi dengan kebahagiaan,
dan seluruh kamar pengantin dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi pada malam pernikahan seperti itu, dia sendirian. Sungguh, pengantin seperti itu sungguh menyedihkan. Alice meninggalkan kamar pengantin dan langsung melaju keluar. Dia pergi ke bar, menemukan ruang privat, lalu memanggil pengacaranya, dan melemparkan kontrak itu kepadanya. Lihat ini untukku. Apakah ada jebakan di sini? Pengacara itu, yang agak bingung karena dipanggil tengah malam, mengambil kontrak 2 halaman itu dan membacanya dengan cepat. Tidak ada jebakan. Kontrak ini sangat menguntungkan Anda. Nyonya Davis akan pergi tanpa membawa apapun kecuali anak itu. Dia tidak akan mengambil apapun lagi yang menjadi milik Anda. Alice tercengang. Dia serius. Pengacara itu bingung. Tuan Alice, apa maksud Anda? Alice menundukkan pandangannya, tetap diam. Mengapa Mary ingin bercerai? Apakah karena setelah anak itu lahir, tes DNA dapat dilakukan, dan dengan demikian akan ada pengaruh jika anak itu bukan miliknya. Ketika tiba saatnya baginya untuk pergi, ia memang akan bebas tanpa hukuman. Memikirkan hal ini, Alice membanting gelasnya ke meja dengan marah. Apa sebenarnya yang ingin dia rencanakan? Alice menyisir rambutnya dengan jari, merasa seperti dia sudah gila. Ketika memikirkan sikap Mary yang tegas dan cara ia dengan yakin berbicara tentang anak itu setiap saat, ia tiba-tiba mulai meragukan dirinya sendiri. Mungkinkah anak itu benar-benar miliknya? Tapi bagaimana dengan diagnosisnya? Alice mengetuk-ngetukkan jari rampingnya di sofa, mengingat kembali saat ia berusia 18 tahun dan pemeriksaan medis yang awalnya mendiagnosisnya dengan oligospermia. Sejak saat itu, ia menjalani perawatan, dan karena alasan ini, ia jarang menunggangi kuda kesayangannya lagi, namun, perawatan itu tidak membuahkan hasil. Perawatan itu tidak memberikan pengaruh apapun. Hal itu juga menyebabkan ia tetap melajang di usianya saat ini. Mungkinkah ada kesalahan dalam diagnosis rumah sakit? Ia selama ini selalu diperiksa dan dirawat di rumah sakit milik keluarganya karena ia ingin merahasiakan kondisinya dan tidak ingin hal itu memengaruhi citranya. Dengan pemikiran ini, Alice mengerutkan kening. Melihat ekspresinya, pengacara di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Alice. Jika tidak ada yang lain, bolehkah saya pergi sekarang? Alice tiba-tiba berkata, apakah kamu tahu klinik andrologi yang dapat diandalkan? Pengacara itu terkejut dengan pertanyaan ini. Ya, bagaimana dengan itu? Alice tiba-tiba menunduk. Carikan satu untukku sekarang. Aku akan dites malam ini. Bab 358. Pengacara itu tidak mengerti apa yang dimaksud Alice, karena semua pemeriksaan kesehatan sebelumnya bersifat rahasia, tetapi setelah mendengar ini, dia langsung mengangguk. Oke, lembaga-lembaga yang melakukan pengujian sebagian besar tutup pada malam hari. Namun, uang berbicara, dan meskipun pengacara itu tidak mengungkapkan informasi Alice, dia tetap mencarikannya fasilitas pengujian kecil. Alice mengenakan topeng dan topi untuk menyembunyikan wajahnya, mengikuti pengacara itu keluar pintu, dan segera tiba di lembaga pengujian. Setelah memberikan sampel di lembaga pengujian, ia meninggalkannya di sana karena fasilitas tersebut tidak dapat segera memberikan hasilnya. Bahkan dengan bekerja lembur sepanjang malam, mereka perlu waktu hingga keesokan paginya untuk mendapatkan hasilnya. Ia meninggalkan pengacara itu dan melaju tanpa tujuan di jalanan Clarence. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus pergi kemana. Pulang, memikirkan betapa besar keinginan orang tuanya untuk segera melihat Mary, lalu mengingat sikap Mary yang lesu, dia pun tak ingin pulang. Namun untuk tempat-tempat lainnya, sepertinya tidak ada tempat lain yang bisa dituju. Jadi, dia berjalan tanpa tujuan, dan tanpa menyadarinya, akhirnya menyetir ke tempat kira. Mobilnya berhenti di depan rumah. Melihat lampu di dalam rumah menyala semua, dia tiba-tiba keluar dari mobil. Dia tidak memasuki rumah tetapi malah mengeluarkan telepon genggamnya. Tak lama kemudian, Louis keluar. Dia masih berpakaian santai dengan postur malas. Setelah keluar, dia menatap Alice. Ini malam pernikahanmu. Kenapa kamu tidak di rumah? Apa yang kamu lakukan di sini? Alice menatapnya, aku agak kesal. Mau ikut minum-minum denganku? Louis berkata, maaf, saya tidak minum. Kamu boleh minum teh. Aku akan minum. Alice menghampirinya, hanya untuk mengenang masa lalu, karena kita pernah belajar di luar negeri bersama, bisakah kau membantuku? Louis ragu-ragu sejenak. Dia terbatuk, mengerutkan kening sambil berpikir sejenak, lalu melihat ke arah villa itu lagi.
Memikirkan suasana nyaman di dalam sekarang. Rebecca belum pergi dan menginap, katanya dia ingin bicara semalaman dengan Keira, dan dia tidak tahu apa yang akan mereka bicarakan. Bukankah Keira takut dia akan dibawa pergi? Hanya memikirkan bahwa Keira mungkin tidak peduli padanya membuatnya sedikit tertekan. Dia menatap Alice. Baiklah, dia masuk ke mobil Alice. Kedua pria itu langsung melaju ke bar. Kamar pribadi yang baru saja dipesan Alice masih tersedia. Begitu mereka masuk, Alice memesan beberapa minuman dan langsung mulai minum. Beritahu saya, dia menghabiskan segelas minumannya lalu melanjutkan. Apa yang ada dalam pikiran Mary? Dia sudah berusaha keras untuk menikahiku, tapi aku malah pergi pada malam pernikahan kami, dan dia tidak peduli. Louis menyesap tehnya, lalu melihat ponselnya. Dia sudah keluar selama 1 jam, dan Keira bahkan belum mengirim pesan untuk menanyakan di mana dia berada. Louis tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya, merasa sedikit tidak senang. Ia berkata terus terang, mereka mengucapkan kata-kata cinta yang manis, tetapi hati wanita sedalam lautan. Terlalu sulit untuk mengetahui apa yang benar. Alice langsung mengangguk, mengulurkan tangan dan memegang tangan Louis. Kita benar-benar bersaudara dalam kesulitan. Louis dengan dingin menarik tangannya. Aku tidak sama denganmu. Dia dengan tenang menyatakan, Keira pasti punya tempat di hatiku. Alice, yang sudah minum terlalu banyak, tidak menyadari perbedaan antara Keira dan Kira, dan berkata, benarkah? Bagaimana kau bisa tahu? Apakah kau sudah melihat isi hatinya? Louis terkekeh mengejek. Aku tidak perlu melihatnya untuk tahu aku ada di sana. Mustahil. Alice meneguk minumannya lagi. Kalau kamu tidak percaya, ayo kita tinggalkan ponsel kita di sini dan lihat siapa wanita yang menelepon lebih dulu. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menaruhnya di atas meja. Louis terdiam. Dia menggerakkan sudut mulutnya, tidak ingin merendahkan dirinya ke level seorang pecandu alkohol, tetapi entah mengapa, dia mengeluarkan telepon genggamnya dan meletakkannya di sudut meja. Bukannya dia bersaing dengan Alice. Dia hanya berpikir akan lebih mudah untuk mengangkat teleponnya nanti. Ya, seperti itu saja. Louis memikirkan hal itu dalam hati, lalu terbatuk dan meneguk air lagi. Ding, ponsel seseorang berbunyi, dan keduanya segera melihat ponsel mereka, hanya untuk melihat ponsel Alice menyala. Gelombang ketidaksenangan langsung melonjak dalam dada Louis. Alice meraih ponselnya. Pasti Mary. Dia mengirimiku pesan WhatsApp, menyuruhku kembali. Setelah mengatakan itu, Alice melirik layar dan kemudian dengan marah membanting telepon ke meja. Sial, itu iklan. Louis terdiam. Anehnya, dia merasakan kelegaan. Namun, ia langsung merasa kekanak-kanakan. Mengapa ia setuju untuk mengikuti kompetisi konyol seperti itu dengan Alice? Jadi bagaimana jika dia menang? Dia dan Keira tidak membutuhkan pengujian semacam ini. Dengan bangga mengatakan hal itu pada dirinya sendiri, Louis mengambil teleponnya dan hendak memasukkannya ke dalam saku ketika dia melirik layarnya. Dia menemukan tidak ada peringatan pesan baru. Dia membuka WhatsApp dan mengirim pesan kepada Tom. Tom segera menjawab, "Bos, ada apa?" Louis terbatuk. Bukan apa-apa, dia hanya memeriksa kalau ada masalah dengan sinyal telepon atau WhatsApp, sehingga pesan tidak bisa masuk. Karena bukan itu yang terjadi, dia merasa tenang. Dia menaruh telepon itu ke sakunya. Kemudian dia mulai merasa gelisah sekujur tubuhnya. Apa yang sedang dilakukan Keira? Apa yang sedang dibicarakannya dengan Rebecca hingga larut malam? Apakah mereka akan membicarakannya? Saat Louis asyik dengan pikirannya yang acak, teleponnya bergetar. Dia segera mengambilnya dan melihat bahwa Tom telah mengirim pesan lagi. Bos, Louis segera mengerutkan alisnya dan menjawab, jangan mengirim pesan acak jika tidak ada yang penting. Tom tercengang. Setelah melampiaskan kekesalannya pada Tom, Louis sekali lagi meletakkan teleponnya, hendak mengantonginya, tetapi kemudian berpikir lebih baik dan meninggalkan telepon itu di atas meja. Baru ketika dia berbalik dia menyadari bahwa Alice telah tertidur di suatu titik. Di depannya ada lebih dari setengah lusin botol kosong. Pandangan Louis kembali tertuju pada telepon di sebelahnya, menatapnya sejenak sebelum dia terbatuk. Layar ponselnya baru saja menyala. Itu pasti bukan pesan dari Mary, bukan. 2 jam kemudian, Louis masih belum menerima pesan dari Keira, dan dia berdiri dengan wajah muram dan berjalan keluar pintu. Alice bertanya dengan lesu, mau kemana? Louis berkata, aku pulang.
Alice tercengang. Dia tidak memedulikan Louis dan hanya membalikkan badan dan kembali tidur. Dia tidur nyenyak sampai hari berikutnya. Saat hari mulai terang, dia perlahan membuka matanya dan secara naluriah meraih teleponnya. Baru saat itulah dia melihat beberapa pesan di layar. Semuanya adalah pesan dari pengacaranya. Alice segera menelepon pengacara itu kembali dan mendengarnya berkata, "Tuan Alice, hasil tesnya sudah keluar." Bab 359. Setelah mabuk, kepala Alice masih sedikit berdenyut. Dengan lesu, ia meraih gelas air di sampingnya, ingin menyesapnya, tetapi ternyata gelas itu berisi alkohol. Saat ia meletakkan gelas di atas meja kopi, ia mendengar suara pengacara dan berhenti sebentar. Ia lalu perlahan meletakkan gelas itu. Matanya menunduk, dan dia bertanya dengan suara serak, "Apa hasilnya?" Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia tidak menyadari antisipasi dalam suaranya sendiri. Pengacara itu ragu-ragu sejenak, tampaknya takut untuk menjawab, dan baru setelah jeda yang lama dia menjawab dengan lembut. "Itu, azoospermia." Ketakutan mewarnai suara pengacara itu seolah-olah dia telah mengetahui rahasia paling gelap bosnya sendiri. Alice terdiam. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan tenang. Begitu, dia mengakhiri panggilannya. Kepala Alice tertunduk tak berdaya, lalu dia tertawa mengejek dirinya sendiri. Bodoh sekali dia. Karena apa yang dikatakan Mary, dia meragukan hasil tes dokter keluarganya berulang kali dan bersikap bodoh. Pada saat ini, apa yang sedang dipikirkan pengacara itu? Dia pasti berpikir bahwa Tuan Alice yang maha kuasa itu bahkan tidak mempunyai kemampuan paling dasar sebagai seorang pria, bukan? Azoospermia bukanlah simbol impotensi, tetapi di mata orang lain, keduanya sama saja. Setelah dia terluka saat berkuda beberapa tahun lalu, yang memengaruhi bagian pribadinya, dia menjalani satu pemeriksaan, dan situasinya sebenarnya sangat suram saat itu. Dia telah menyimpan rahasia ini selama bertahun-tahun, yang hanya diketahui oleh dia dan dokter keluarganya. Dan sekarang, baiklah, pengacara lain ikut terlibat. Alice tertawa mengejek diri sendiri, lalu dengan kasar membanting gelas di tangannya ke tanah. Kaca langsung pecah. Alice tampaknya telah melampiaskan rasa frustrasinya, kepalanya, yang tadinya terasa ingin meledak, kini terasa lebih sakit lagi. Dia mengusap pelipisnya, bangkit dari sofa, melonggarkan dasinya, dan berjalan menuju pintu. Saat ia mencapai ambang pintu, ia mendengar dua orang anak penerima dana perwalian yang dikenalnya sedang mengobrol di ruangan sebelah. "Apakah kamu pergi ke acara perjodohan keluarga Olsen dan Davis kemarin?" "Tentu saja, aku pergi. Itu keluarga Olsen dan Davis. Tapi aku benar-benar tidak mengerti. Dengan semua orang yang bisa dinikahi Alice, mengapa memilih wanita itu? Apakah kamu berbicara tentang Mary? Dia sangat cantik dan menggoda. Kudengar hampir semua orang di lingkungan kita pernah jatuh cinta padanya. Benarkah itu? Dia hanyalah pelacur kelas atas. Jika kau bersedia berbisnis dengan pamannya, dia akan tidur denganmu. Itu sudah jadi rahasia umum di industri ini. Keluarga Davis tidak perlu melakukan sejauh ini, bukan? Tentu saja tidak pada awalnya. Pamannya dari cabang keluarga kedua sekarang menjadi anggota cabang independen. Dia bukan lagi bagian dari keluarga utama, jadi wajar saja status mereka berubah. Biar ku beritahu sesuatu. Aku pernah tidur dengan Mary. Apa kamu tidak merasa itu kotor? Apa yang kotor dari itu? Dia wanita yang sangat cantik. Apa kamu tidak tergoda? Sial, aku memang tergoda, tapi aku tidak pernah berinteraksi banyak dengannya. Yah, aku tidur dengannya. Kulitnya sangat halus, seperti kulit seorang gadis muda yang dimanjakan dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dengan status seperti putri kecil sejak kecil. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya ketika pintu didorong terbuka dengan kasar. Obrolan mereka tiba-tiba terputus, dan mereka berdua menoleh ke arah pintu bersamaan. Apa-apaan ini? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah tinju telah menghantam wajahnya. Ledakan. Setelah meninju, Alice menyadari bahwa pria yang berbicara itu adalah Austin, pria peringkat kelima dari generasinya dari keluarga Yale. Status keluarga Yale setara dengan keluarga Olsen. Namun di antara generasi kedua yang kaya, hierarki menjadi hal yang penting, dan Alice adalah orang berikutnya yang akan mewarisi keluarga Olsen, sedangkan Austin hanyalah seorang playboy karenanya, statusnya tidak setinggi Alice. Biasanya, Austin akan tunduk dan menunduk di depan Alice, tetapi setelah dipukul hari ini, dia merasa dipermalukan di depan teman-temannya.
Dia langsung berteriak, "Alice, apa yang kamu lakukan?" Alice menatapnya tajam, "Kau menyebarkan rumor cabul tentang istriku di belakangku. Menurutmu apa yang harus kulakukan?" Dia menggosok-gosokkan tinjunya dan mengendurkan otot-otot bahunya. Teman-teman Austin, yang mendengar ini, langsung mencoba menenangkan keadaan dengan menyeringai. "Tuan Alice," Austin hanya mengada-ada. "Jangan dimasukkan ke hati. Tentu saja, kita tahu Nona Davis itu suci dan suci. Bagaimana mungkin ada rumor cabul?" Austin, bagaimanapun, tidak senang dengan tanggapan ini dan berteriak dengan marah, "Bagaimana mungkin tidak? Aku tidur dengannya." "Alice, apa yang kau pamerkan? Bukankah kau hanya pewaris terpilih dari keluargamu? Kau belum memegang jabatan, kau sama seperti junior lainnya dalam keluarga." Teman-teman Austin tidak berani menyinggung Alice dan segera berkata, "Austin, berhenti bicara omong kosong. Cepat minta maaf pada Tuan Alice." Austin menyeka darah dari sudut mulutnya, berdiri, dan mencibir pada Alice. "Apa yang harus aku minta maaf? Apa? Kita bahkan tidak diizinkan untuk berbicara sekarang. Aku akan menjelaskannya di sini hari ini, aku sudah tidur dengan Mary. Jadi kenapa? Dia hanya seorang putri dari keluarga Davis, aku tidur dengannya, dan dia masih di luar jangkauanku." Wajah Alice berubah lebih serius, tangannya terkepal lebih erat. Melihat ini, Austin mencibir, "Seharusnya kau mencari tahu sebelum menikah. Lagi pula, itu sebelum pernikahan. Bukankah kau juga pernah tidur dengannya? Dari mana anakmu berasal, kalau tidak?" Ekspresi Alice membeku. Austin menangkap sesuatu dalam reaksi itu dan menyadari sesuatu. "Tidak mungkin, Tuan Alice, Anda tidak mungkin belum tidur dengannya. Apakah Anda akan menjadi ayah yang tidak sadar? Anda bisa menoleransi diselingkuhi seperti ini. Tetapi jika Anda belum tidur dengannya dan dia, bukankah itu membuktikan apa yang saya katakan?" Alice melotot marah padanya. "Diam, anak dalam perutnya adalah anakku. Milikmu." Austin mencibir, "Bagaimana kau bisa begitu yakin? Anak itu pasti sudah berusia lebih dari sebulan sekarang, kan? Periksa waktunya. Aku tidur dengannya lebih dari sebulan yang lalu, jadi anak itu mungkin benar-benar real." "Tuan Alice, sebaiknya kau melakukan tes DNA. Jangan sampai garis keturunan keluarga Olsen menjadi kacau dengan yang tidak jelas." Ledakan. Tinju Alice terayun lagi, lalu dia berada di atas Austin, meninju dan menendang dengan liar. "Dia akan membunuhku. Tolong, panggil polisi." Austin berteriak putus asa. Teman Austin segera mengangkat telepon untuk menelepon, tetapi tatapan dingin Alice membuat tangannya gemetar, dan dia tidak berani menggerakkan otot sedikit pun. Jika dia benar-benar menelepon polisi, dia takut Alice tidak akan membiarkannya pergi. Dia menelan ludah dengan gugup, lalu mundur ke sudut. Pukulan-pukulan Alice tak kenal ampun saat menghujani wajah Austin. "Apakah kau akan mengatakan yang sebenarnya sekarang?" Austin, yang berlumuran darah dan kesakitan, mulai berteriak. "Berhenti memukulku, aku akan mengatakan yang sebenarnya." Bersambung ke bab selanjutnya.